Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Tabi pun. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait ruang kolaborasi modul 1.4, menganalisis kasus-kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kami kelompok 2, angkatan 8 kelas 9A, dengan fasilitator Bapak Ayub MPD dan pengajar praktik Bapak Wan dan Ibu Evi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Bapak Afriandi, yang kedua Bapak Sigit Wahyudi, yang ketiga saya Airohmatika, dan yang keempat Ibu Tri Sunarsi. Kasus 1 ini terkait dengan Ibu Eni yang menjadi guru pengganti dari Ibu Santi. Kemudian pada proses pembelajaran di kelas ada siswa yaitu Vivi dan Natali menyepelekan Ibu Eni dan tidak menghormati dan tidak mengerjakan tugasnya. Kemudian selanjutnya Ibu Santi mengetahui hal tersebut dan melakukan beberapa tindakan kepada Vivi dan Natali. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Dalam kasus tersebut, Ibu Santi melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ibu Santi tidak melakukan langkah menstabilkan identitas, karena Ibu Santi langsung memanggil Vivi dan Natali tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan permasalahan yang ada kepada mereka. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Ibu Santi meminta Vivi dan Natali untuk memperbaiki permasalahan yang sudah terjadi. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, Ibu Santi juga menanyakan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi sudah sesuai dengan pelanggaran. Langkah-langkah yang telah diusulkan yaitu yang pertama, mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema penerapan keyakinan kelas yaitu sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Dan yang ketiga, memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Menurut kami, Ibu Eni mengambil posisi sebagai teman. Ibu Eni telah mengambil posisi yang ramah dan upaya untuk menangani Vivi dan Natali. Ia mencoba untuk menyapa mereka dengan ramah, mengingatkan mereka untuk fokus pada tugas dan meminta bantuan mereka. Indikator pernyataan Ibu Eni sebagai posisi teman yaitu tolong bantu ibu ya. Selain itu, Ibu Eni juga dapat dikatakan posisi sebagai pemberi rasa bersalah, karena di situ ada pernyataan Ibu Eni yaitu ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugasnya. Kasus yang kedua yaitu bercerita tentang Sabrina, seorang siswa yang memakai sepatu coklat.
Kemudian Pak Lukman melakukan beberapa tindakan secara verbal maupun fisik kepada Sabrina. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, dan apakah indikatornya? Dalam kasus tersebut, Pak Lukman mengambil posisi sebagai penghukum, karena pada kasus tersebut Pak Lukman berbicara dengan nada tinggi, serta melakukan hukuman verbal maupun fisik. Indikatornya yaitu ketika Pak Lukman mengemukakan pernyataan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai dengan peraturan sekolah." Yang kedua, indikatornya yaitu ketika Pak Lukman menyatakan, "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Di sini, Pak Lukman melakukan hukuman secara tiba-tiba dan menyakiti Sabrina. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Yang pertama, menstabilkan identitas. "Sabrina, Bapak perhatikan sepertinya kamu menggunakan sepatu coklat ya. Mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah, Nak?" Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. "Sabrina tentu mempunyai alasan tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Mengapa, Nak? Sepertinya kamu terburu-buru ya, supaya tidak terlambat berangkat ke sekolah." Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu, "Kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Menurut kamu, keyakinan apa yang kamu langgar? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi?" Kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu disiplin, tanggung jawab, keadilan, atau keseragaman. Karena dengan menggunakan sepatu hitam semua, maka antar siswa tidak ada yang merasa berbeda, semuanya itu sama. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sebagai kepala sekolah, saya kurang setuju dengan tindakan yang diambil Pak Lukman. Seharusnya ia memposisikan dirinya sebagai manajer dengan tidak menghukum Sabrina, tetapi mencari informasi terlebih dahulu tentang permasalahan tersebut, mempersilahkan Sabrina untuk memperbaiki perilakunya, serta mendukung Sabrina untuk menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Kasus ketiga ini tentang Fajar, seorang murid yang tidak memperhatikan ibu gurunya, kemudian tidur-tiduran dan acuh tak acuh pada pembelajaran yang sedang berlangsung oleh Ibu Dani. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ibu Dani mengambil posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah. Pada posisi ini, Ibu Dani bersuara lembut dan menggunakan keheningan
untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, serta menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Indikatornya yaitu, gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kamu perhatikan. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar yaitu kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima dan kesenangan. Hal tersebut ditandai oleh sikap Fajar yang tidak memperhatikan, sering tiduran, acuh tak acuh pada materi yang sedang dijelaskan oleh ibu guru. Bila Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pernyataan-pernyataan seperti apa yang akan diajukan? Pada posisi pemantau, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi, serta mengawasi dengan bertanggung jawab atas perilaku murid yang kita awasi. Adapun pernyataan-pernyataannya yaitu, yang pertama, Fajar, apa peraturan kelas ketika ibu sedang menjelaskan, Nak? Yang kedua, Fajar sudah tahu konsekuensinya ketika Fajar tidak memperhatikan ibu dan kamu tidur-tiduran. Karena kamu melanggar keyakinan kelas, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tetap tinggal di kelas untuk mempelajari materi yang belum kamu pahami. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu memberikan pengertian kepada Ibu Dani bahwa dalam menyikapi sikap Fajar harus diterapkan posisi sebagai manajer agar Fajar lebih merasa diterima dan mendapatkan motivasi dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Yang dilakukan pertama yaitu menggali informasi terkait Fajar dan keluarganya, menanyakan alasan terlebih dahulu kepada Fajar. Setelah mengetahui alasannya, maka Ibu Dani sebagai guru harus menyesuaikan kebutuhan Fajar tersebut. Kasus 4. Kasus ini berisi tentang kejadian Anto dan Dino berantem atau saling kontak fisik, yaitu Dino menarik kemeja Anto dengan kasar, kemudian sampai bajunya Anto ini rusak, dan diselesaikan oleh Ibu Suti sebagai kepala sekolah. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang telah dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Ibu Suti melakukan posisi kontrol sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama dalam kasus tersebut yaitu menstabilkan identitas. Ibu Suti melakukan pernyataan, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Ibu Suti meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif dibandingkan marah-marah dan berbuat kekasaran lain yang mungkin lebih efektif. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dalam kasus tersebut, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Anto dikuatkan dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam kasus tersebut, pernyataan Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kemudian Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yang pertama, nilai-nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Pada kasus tersebut, Dino dan Anto dituntun untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Misalkan Dino bertanggung jawab untuk memperbaiki kancing baju Anto yang rusak. Kemudian mandiri dan peduli. Di sini Dino berusaha untuk belajar menjahit dan peduli terhadap Anto untuk memperbaiki kancingnya tersebut. Yang ketiga yaitu saling menghormati dan saling menghargai. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.